Masih nggak gerung nggak? Seperti yang awal tadi Bapak sampaikan itu kecewa yang kita sengaja kita berharap kepada boleh kita berdoa sama Allah itu sih, ya Allah saya terima ujian ini karena mungkin kita awalnya salah berharap kepada Allah gitu, akhirnya mungkin Allah uji kita dengan berbagai macam ujian karena Allah itu menarik mengembalikan kita kepada yang pada Allah. Nah, kita berdoa seperti itu, ya Allah aku ikhlas dengan ujian ini apabila dengan ujian ini Engkau menghapuskan seluruh dosa-dosaku yang pernah aku lakukan kemarin. Jadi mungkin yang saya tanyakan berdoa seperti itu apakah boleh? Ya. Terus yang kedua, di saat kita menghadapi ujian, kadang ditanamkan di dalam hati dengan berbagai macam ceramah yang kita dengar dari segala sumber, ikhlas, sabar, semua akan kita pada waktunya. Tapi highway itu aja uji lagi gitu. Ya Allah sampai kapan ini gitu, sampai akhirnya kita bertanya kepada diri sendiri, begitu banyaknya dosa saya sampai Allah menimpakan semua ujian dan masalah ini bertubi-tubi dan tidak hentinya gitu. Ada di mana ingin menyerah, ingin kapan ini berakhir ya Allah. Amalan apa yang harus kita tanamkan bahwa memang rencana Allah itu akan indah pada waktunya. Itu ada pokoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Pertama, memang banyak ya guru-guru pertama kali ngaji, memang mungkin tapi yang paling dikenal ya Agim. Dan santrennya di beliau, nama programnya program kader dakwah dengan khidmat dan segala macamnya kayak kurang lebih mau ya hampir 2 tahunan ya. Dan Muki memang di situ, tinggal di situ dengan rangkaian kegiatannya, bangun harus dari jam 3 karena diminta untuk pada tahajud ya, beres sampai subuh, nanti beres-beres sampai jam 7 kelas sampai ke zuhur, habis zuhur sampai asar juga ada kelas, asar ke maghrib juga ada kelas, habis maghrib juga ada kajian, memang full ngaji lah ya. Dan ya tapi memang sebentar, nggak lama. Terus selesai dari situ juga ngambil lagi jurusan hadis di Ma'had Khadimus Sunnah, itu 6 semester kuliahnya tiap subuh, memang bisa jarak jauh, alhamdulillah bisa zoom ya. Di situ juga belajar lagi. Tapi ya di luar itu pun banyak guru-guru, karena dulu sebelum itu ngejar juga buat ditahsinnya, karena pulang dari sana kan ya takasur juga nggak hafal waktu itu, paling cuman trikul, itu juga nggak pakai tajwid. Jadi ngejar lagi dulu, belajar tajwidnya lagi dulu, ngelancarin bacaannya lagi dulu. Begitu udah beres baru mulai diizinin hafal ya, ada lagi guru buat setor hafalannya, ada lagi. Bahkan setornya waktu itu nggak cuma ke satu guru. Terus akhirnya mengkaji kitab yang lain ya, dibaca-bacain. Sama memang ya doyan baca, cuman paling ya caranya satu mah pertolongan Allah ya. Dulu dinasihatin sama guru, karena orang itu akhirnya menguasai ilmu atau enggak, salah satu penyebabnya ya bukan dari tadi IQ atau pinternya kita, tapi di akhir Al-Baqarah ayat 282. Ayat 282 tuh ayat terpanjang se-Al-Quran ya, tentang hutang piutang, sebelah kiri itu ya. Nah itu di akhirnya, di akhir ayatnya ada nasihat dari Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Makanya mustahil orang pengen jadi penuntut ilmu sejati tapi nggak ningkatin takwa. Misalkan ketika udah mulai ngaji ini, kita udah 5 waktu insya Allah udah kejaga, harus nambah entah duhanya, entah puasanya, entah baca Qur'annya, entah tahajudnya. Karena dengan tadi kan kita bisa nguasain ilmu, kan Allah yang ngajar. Allah yang mau, terserah Allah mau nitipin ilmunya atau enggak. Ngerayunya wattaqullah wa yu'allimukumullah, kamu ningkatin takwa, kamu bertakwa sama Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Dan kalau sudah Allah yang ngajarin, Allah punya kuasa bikin itu nggak lupa-lupa dari kita. Ataupun nasihat yang lain dari Rasulullah, ada uqamaqal Rasulullah SAW bersabda yang maknanya cara terbaik mengikat suatu ilmu adalah dengan diamalkan. Contoh, kita tahu hadis dari Ummu Salamah misalkan terkait keutamaan qobliyah dan badiyah sholat zuhur, bahwa diharamkan api neraka baginya, misalkan seperti itu.
Ummu Salamah begitu tahu tentang hadis itu dari Rasul, dari dengar sampai meninggal nggak pernah nggak diamalin, setiap hari ngamalin. Karena kalau kita tidak mengamalkan, nanti bisa-bisa ngaji ilmu yang baru ngapus ilmu yang lama, lupa lagi. Tapi kalau sudah diikat dengan amalan, ya ilmu baru masuk, yang lama nggak lupa, karena badan yang udah ingat, udah diamalin, udah jadi gerakan, udah jadi perbuatan. Jadi memang kudu ningkatin amal, nggak boleh enggak, ya. Sisanya terserah Allah mau nitipin kayak gimana. Ada yang dititipin benar-benar lebih cepat hafal. Ya guru-guru kami banyak yang seperti itu juga, lu cepat hafal, nggak lupa-lupa. Ada yang lama hafal, lupanya cepat, ada, ya. Saya sendiri juga masih banyak lupanya, masih banyak kurangnya. Jadi ya, tapi dinasihati sama guru, pokoknya yang penting tingkatkan takwanya. Nanti terserah Allah, Allah pengen ajarin yang mana, Allah pengen bikin gak lupanya yang mana. Tapi tolong diikatnya dengan amal. Dan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Coba diajarin Allah, masa lupa sih? Dan kadang cara Allah ngajarin ini juga pakai hikmah. Kejadian apa dulu? Kita ngomongin konsep rezeki ya. Kadang pernah kita berangkat jauh-jauh sama TI undangan, nyampe ke tujuan ternyata tempatnya mah tutup, nggak ada, tapi udah kepala ngelapar. Akhirnya belilah kendor di sana. Ibu tahu kendor? Kentucky dorong, ya. Ada-ada aja ya singkatannya. Oh ternyata hikmahnya, oh ya udah mungkin dia orang soleh, kita jauh-jauh kemana, cuman disuruh nganterin rezeki itu buat dia, jualannya ada yang beli. Udah gitu udah pulang lagi jauh-jauh, ya udah hikmah. Ya perjalanannya juga nggak akan ada yang kalau sia-siain. Jadi ya itu ya, minta tolong terus sama Allah. Terus gimana tadi ngadepin kepahitan, minta supaya boleh nggak, ya Allah saya ikhlas nih dengan semua yang kau takdirkan padaku, tapi asal ini bisa menggugurkan dosa. Boleh kalau kayak gitu setahu saya. Karena toh memang kita nggak minta digugurin dosa pun Allah bakal tetap gugurin dosa kita. Ya sesekali sakit, sesekali ada orang yang jahat ke kita, ya. Nggak mungkin seumur hidup selalu ada kebaikan, nggak mungkin nggak ada masalah dalam hidupnya, ya. Cuman kan memang guru suka ngingetin, ada perbedaan antara mana azab, mana ujian. Azab itu diundang oleh dosa. Contoh ngintip, bintitan, ya. Misal, kok berarti Allah benci ya? Aku bener nih, aku tahu, aku ngaku, aku bikin dosa, terus aku dapat azab nih, dapat musibah, ya ketipu lah apa, berarti Allah benci? Bukan, justru Allah sayang, karena amat sangat beruntung orang yang digugurkan dosanya waktu masih hidup. Lebih repot kalau di dunia nggak pernah digugurin, meninggal harus digugurin semua dosa-dosanya pakai api neraka. 10 koruptor ketangkap 1, ngambek dia, kok teman saya yang 9 nggak ketangkap? Demi Allah dia yang paling beruntung. Lumayan digugurin di dunia daripada digugurin di sana. Kenapa kita nggak suka digugurin di sini? Kitanya terlalu cinta sama dunia. Gak apa, pelan-pelan sampai nanti punya hati yang ngerasa bahwa selagi engkau suka ya Allah, maka nggak apa-apa. Kan kita suka karena kan kita menderita karena meletakkan bahagianya bukan yang Allah suka, tapi yang aku suka. Aku sukanya duit ya Allah, kata Allah kamu punya duit malah jadi maksiat, jadi sengaja duitnya ditahan, berarti kan nggak punya duitnya, kita pertolongan dari Allah. Cuman kita nggak suka karena standar bahagia aku masih duit. Nah, tapi silakan, akan ada selalu masalah, kepahitan, dan berharap ya Allah jadikan ini penggugur. Tapi kalau pengen lebih cepat, kayak ibarat kita nangis ya, nangis juga ada dua, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kira-kira mana yang lebih bikin selesai masalah? Nangisin dosa. Ya. Ya udah kita masih lihat nih. Apa bedanya? Gimana cara ngebedain ini kepahitan tuh azab atau ujian sih? Karena tadi bedanya jelas dua. Kepahitan kan ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Yang buat gugurin dosa, istilahnya mungkin bisa disebut azab. Tapi pertolongan, lumayan dosanya gugur. Karena lebih repot tadi dibalas setelah mati. Kalau untuk ninggiin derajat, namanya ujian. Apa bedanya yang kepahitan yang saya alami ini azab atau ujian kok? Kalau azab biasanya perih banget. Contoh yang diputusin pacar, nangisnya sejadi-jadi. Ya.
Padahal ya dia ditolong sama Allah karena Allah memanggil, hayya 'alal falah, ayo kita mencapai kemenangan. Dia cuek aja. Pacarnya nelpon tengah malam hujan-hujanan berangkat. Padahal anggaplah pacarnya cinta atau satu dunia cinta, Allah benci, nggak dapat apa-apa. Jadi dijauhin sama yang bikin dia tambah lupa, tambah lalai dari Allah, dijauhin dengan cara dibikin putus, ada aja. Ya. Kitanya udah setia, pacarnya dibikin selingkuh, gampang sama Allah. Yang penting putus, ya. Kalau ujian, meskipun kata orang itu orang diujinya pahit banget, bagi yang dia diuji untuk naik derajatnya, bagi dianya biasa aja, Bu. Coba lihat para nabi. Pahala lebih banyak, dosa bersih, maksum, ujian lebih parah dari kita. Ada yang ngeluhnya kayak kita? Ya Allah, kieu-kieu teuing atulah jadi nabi teh. Enggak ada ya. Tetap we lempeng, tetap berbuat baik ke orang. Karena mereka kepahitannya bukan buat gugurin dosa mereka. Mereka untuk ninggiin derajat. Jadi kita kalau pengen ngelihat nih, habis dapat musibah, ya Allah pahit, oh ini pasti ada andil dosa, makanya sepahit ini. Nyelekit ke hati teko, ih tajem banget itu omongannya. Ya, misalkan, ya. Kalau misalkan udah bener-bener buat tinggiin derajat, mangga we mau ngomong apa, dikatain monyong sampai dia yang monyong betulan, kita nggak akan mancung bibirnya. Gini we nggak berubah, ya, lempeng, ya. Tapi silakan kalau pengen doa seperti itu, karena memang yang paling penting, ya Allah ampuni hamba, ya. Kan doa tiap sholat juga kita minta ampunan kan, apalagi duduk di antara dua sujud. Robik firli, nah, pertamanya langsung robik firli, ya Allah ampuni aku. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni, kalau yang riwayat yang 6 ya. Ada lagi yang riwayat yang 8 memang kebanyakan. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afuani. Belakangnya wa'afuani minta ampunan juga. Padahal depannya udah rabbik firli minta ampunan. Tapi yang pertama minta gofurun, yang terakhir minta afuun. Apa bedanya gofurun sama afuun? Sama-sama diampuni, tapi kalau afuun diampuninya seperti seolah-olah kita nggak pernah ngelakuin dosa itu, bersih sampai ke akar-akarnya. Makanya itu yang dinasihatin Nabi di malam Lailatul Qadar, banyakin doa itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi ya udah, bismillah, silakan. Satu hal yang mesti kita pegang, nggak akan ngelebihin kemampuan kita. Dan satu hal lagi yang mesti kita pegang, semakin berat, semakin juga entah pahalanya lebih banyak, entah penggugur dosanya lebih banyak, entah derajatnya juga makin tinggi. Dan berproses untuk ngelepasin kemelekatan. Karena seperti yang juga, ya izinlah Koko dulu juga pulang dari sana, dilepasin dulu emperan, mulai dari situ lagi jadi kurir JNT, nganter-nganterin paket. Padahal dulunya ya di Thailand ya seperti itu. Tapi begitu ngalamin, sempet ngambek. Mana malah abis-abisan katanya hijrah, percuma nonggeng sujud sholat tuh, ngambek kayak gitu. Tapi ternyata setelah beberapa tahun, oh pertolongan, sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan, ya. Jadi proses istilah, insya Allah. Tapi yang pasti tadi kita bicaranya ilmu tadi ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Oh masa sama satu lagi, adab. Karena tergantung ilmu itu, tergantung Allah mau nitipin atau enggak. Salah satu cara kita ngerayu Allah, adab. Adab ke guru, adab ke kitabnya juga ada adabnya. Kan tadi kita baca basmalah, hamdalah, sholawat, ngedoain penulis kitab, itu juga adab. Nabi Musa ketemu Nabi Khidir di surat Al-Kahfi, komplain berkali-kali, tapi Nabi Musa nggak pernah ninggalin Nabi Khidir. Sampai kata Nabi Khidir, ini selesai belajar kita, kita berpisah di sini. Sekarang makan punten, ngaji itu seenaknya. Kalau kita bisa aja. Guru kami ngajarin, kalau misalnya kita udah komitmen ngaji sama satu orang nih, sama guru kita, sebelum gurunya yang minta libur, jangan sekali-kali kita yang minta libur. Kecuali uzur, saya harus ke rumah sakit atau ibu saya sakit. Kita makan kadang, aduh nggak sempat, udah minggu depan lagi aja. Izin ke gurunya enggak, gurunya udah relain waktu. Itu adab. Dan itu yang dilakuin Nabi Musa ke Nabi Khidir. Sebelum gurunya yang minta untuk kita berhenti belajar, nah ini. Ya. Meskipun kalau kita minta izin dan gurunya izinin, ya alhamdulillah silahkan. Tapi kan kadang ngaji teh sesempatnya. Padahal
komitmen, bismillah, komitmen. Jangan pernah minta libur sebelum gurunya yang bilang libur. Nah, istilah. Ya, kudu jadi kan apapun prioritas kan, betul kan? Ya kayak kita nunggu ojek di depan pasar. Sekian banyak WA yang masuk ke kita balas dari si mamang ojeknya dulu kan? Ya nggak mungkin kita mesen Senin dibalas Kemis. Karena kenapa dia dibalas duluan? Lagi jadi prioritas. Makanya kalau di sini ada yang masih muda atau punya anak muda, terus galau gara-gara WA-nya nggak dibalas sama si cowok itu, punten, bukan merekanya sibuk, tapi kalian belum jadi prioritasnya. Udah, gitu aja. Jangan ngarep ke yang seperti itu. Udah, banyak yang lebih soleh, insya Allah. Ya, apain ya? Karena kalau prioritas dahuluin, ini tadi kan WA sekian banyak nih, bisa mamang ojeknya dulu yang padahal teman kerjanya WA duluan, tetangganya WA duluan, dibalasnya belakangan kan? Karena dia lagi jadi prioritas, lagi ditungguin ojeknya. Ya kita dibilang, oh, maaf ya lama nggak balas, sibuk, punten, kamu belum jadi prioritasnya aja. Sesibuk apa sih orang? Nggak sesibuk Nabi kok. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dan Allah ringankan langkahnya. Ketahuilah, bismillah, mungkin pahit tapi bisa jadi gara-gara kepahitan itu di sini teteh yang paling mulia karena paling banyak kepahitannya. Ya, kepahitannya juga udah Allah ukur ya, gak mungkin ngelebihin kemampuan kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya, kenapa orangnya ngasih uang ke teteh? Oh, orang itu utang ke teteh. Terus? Ya, ya. Silah, suaranya udah jelas belum? Amin ya Allah. Yuk, baik, bismillah. Yang pertama, ada orang bayar hutang tapi kita nggak tahu itu sumbernya, atau bahkan kalau kita tahu ternyata itu haram ya. Pertanyaannya, saya pengen tanya lagi dulu, dia murni seluruh penghasilannya haram atau masih ada yang halalnya? Berarti dia benar-benar misalkan bandar narkoba, benar-benar nggak punya bisnis lain selain benar-benar dia. Oke, baik, bismillah. Karena kenapa Nabi pernah dihutangi? Oh bukan, Nabi pernah dijamu makan oleh orang Yahudi waktu itu, ya. Dan juga Nabi juga pernah menggadai baju perangnya, seingat Koko, kepada orang yang Yahudi, dan akhirnya diterima ketika akhirnya dijamu makan itu. Padahal orang Yahudi itu ternyata penghasilannya misalkan ada yang ternyata tidak halal. Maka tadi ditanya penjelasannya waktu Koko tanya tentang hadis itu kepada para guru, disebutkan memang bahwa kalau ternyata dia tidak 100% penghasilannya full seluruhnya haram, misalkan dia masih punya, ya mungkin dia misalkan bandar narkoba tapi dia juga ternyata jualan boba misalkan gitu ya, atau jualan apa, cakwe misalkan di depan, ya udah, selagi masih ada yang halalnya kita masih bisa berasumsi, beranggapan ya udah ini dari yang halalnya ya Allah, jadi masih bisa diterima. Nah ini kalau kita benar-benar yakin itu full seluruhnya adalah haram, ya memang nasihatnya
Ya kalau kita bisa menghindari itu, dalam artian kalau kita nggak nerima juga kita nggak mati kelaparan lah, insya Allah istilahnya. Memang itu lebih baik untuk dihindari, ya. Itu kalau yang benar-benar kita yakin haram, tapi ya. Karena kalau misal ternyata dia tidak sepenuhnya haram, masih boleh yang saya tahu. Baik itu kita terima dia bayar hutang, atau misalkan kita dijamu makan olehnya, ya. Atau misalkan dia ngasih hadiah, misalkan ya. Ngasih angpau ke anak-anaknya gitu ya. Nah, misalkan kalau tidak sepenuhnya haram. Wallahu alam. Itu yang pernah kami tanyakan ke guru-guru kami. Selanjutnya tadi apa tadi? Oh iya gini. Riya itu penjelasan saya ingat dari Imam Hasan Al-Basri adalah melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Jadi ada karenanya, karena untuk selain Allah. Jadi misal sholat duha biar dipuji sama orang, ya itu riya, ya. Tapi kita nggak berani, nggak ngelakuin suatu amal karena takut ada orang yang ngomong saya riya. Nah itu kan ada karena orangnya lagi, ya. Jadi kayak misalkan ada orang pengen kelihatan kaya demi dipuji orang, riya. Ada orang sengaja berpenampilan sederhana biar orang puji sederhana, itu juga bisa kena, ya. Pengen duha karena ada orang, atau tidak pengen duha karena ada orang, takut nanti orang mikir apa-apa. Loh, beramal murni karena Allah aja, bukan karena takut orang mikir apa-apa, ya. Jadi makanya suka disebutkan riya itu bukan pamer, karena pamer kan nunjukin sesuatu, ya. Nah riya itu lebih luas lagi, pokoknya kaitannya suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Termasuk kayak tadi, aku nggak jadi ibadah gara-gara ada orang. Loh kan mau ada orang tidak ada orang, ibadah kita kan seharusnya tetap untuk Allah. Maka itu juga kalau bisa jangan seperti itu. Jadi ya tetap aja lakuin, tugas kitanya ngapain, tetap lakuin, tapi sambil berusaha lurusin niat. Gimana cara kita tambah mudah ngelurusin niat? Harus punya amalan rahasia. Perbanyak ya sedekah yang diam-diam. Kalau sholat yang 5 waktu mau nggak mau di masjid atau di majelis taklim kelihatan sama orang, maka sholat yang tidak ketahuan sama orangnya harus lebih banyak. Misalkan ya di rumah waktu tahajud kan nggak ada yang lihat, di kamar misalkan sendirian kan nggak ada yang lihat, kecuali sambil live tahajudnya, ya kan. Tapi kan nggak mungkin, ya, jangan, ya. Maka seperti itu. Jadi dan gimana kok kalau ketahuan, misalkan aduh ketahuan aku setiap hari sebelum berangkat kerja suka beli nasi bungkus nasi kuning, ntar di lampu merah kasih misalkan ke siapa, jadi ketahuan itu amalannya dia. Yang tidak ketahuannya harus lebih banyak. Yang ketahuan 1, kita di belakang beli lagi 2. Ketahuan kita nih bahwa amalannya sehari-hari misalkan sehari baca Quran 1 lembar, yang tidak ketahuannya tambah lagi 5 lembar, ya. Sedekahnya ketahuan segini nih per hari, yang tidak ketahuannya harus ditambah lagi, ya. Jadi semakin punya amalan rahasia, bismillah, semakin mudah nanti untuk melatih keikhlasan, insya Allah. Gitu ya. Jadi tetap beramal teteh, tapi sambil mudah-mudahan Allah jaga niat kita, dan jangan lupa minta tolong sama Allah untuk jaga niat ini dilurusin, ya. Ya Allah, jangan biarkan amalan ini diketahui orang, kalau ini malah membuat amalan hamba tidak Engkau terima. Boleh terima kayak gitu, ya, berdoa kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Mohon doa untuk istiadat pendidikan anak, semoga lebih membantu istri, proses kedokteran ini, dan untuk semua sahabat baik semoga terima semoga tinggi yang diharapkan. Kemudian mohon doa juga untuk yang sakit, pokok 1 Ibu Hajiah Syarifah, kemudian Ibu Abdullah Nasution, Yati, Nawati, Inilah Cahaya, dengan Ayah Suwadyono, Bapak Iqbal Kadir, Adiknya Aki, Ibu Sri Mulyati, Adik Sumisesa, Ikram Putra Juweni Suhaini, Bapak Muslimin, Bapak dan Saudara yang mulia. Kemudian doa untuk yang Allah. Nah, ada lagi dibacain ya, pengen didoain. Saat berjalan. Emang ada yang gitu ya? Bapak Ahmad bin Asrul, Bapak Asyuri bin Harton. Kemudian doa untuk yang mau berangkat haji, Bapak sendiri, Bapak dan istri, kemudian juga Aisyah dan Ibu Widani. Baik, izin mari kita panjatkan doa-doa kita ke hadirat Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Kita
tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridha-Mu saja ya Allah. Ya Allah, Engkau yang mengetahui hajat-hajat kami ya Allah, dan hanya Engkau yang punya kuasa mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Jadikanlah hajat yang kami inginkan sesuai dengan ketentuan-Mu yang terbaik bagi kami ya Allah. Dekatkan kami selalu dengan yang baik-baik yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan para guru, sahabat, keluarga, lingkungan yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah, jahil, fakir, zalim, takut atas dosa-dosa kami, takut atas hukuman dari-Mu, tapi sungguh berharap Engkau tolong ya Allah. Sungguh kalau tidak berharap kepadamu, kepada siapa lagi kami memohon pertolongan ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi, menjahati saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami yang Kau takdirkan harus wafat, jadikan seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah, jahil, fakir, zalim. Anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafidh hafidhah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang diuji sakit ya Allah. Jadikan itu peninggi derajat mereka, tambah mulia di sisi-Mu ya Allah. Allahumma rabban nas asibil basa ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Bagi yang ingin menuntut ilmu, mudahkan ya Allah. Di tempat belajarnya diterima ya Allah. Dimudahkan menuju majelis ilmu ya Allah. Dan mudahkan ilmu tersebut diserap oleh dirinya ya Allah. Dan titipkan ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Bagi yang ingin berangkat haji, undang semua yang hadir di sini ke Baitullah ya Allah. Undang semuanya sesegera mungkin ya Allah. Ini kami ingin bisa beribadah di tanah suci-Mu ya Allah. Dan mudahkan perjalanannya, anugerahkan haji yang mabrur, anugerahkan umrah yang mabrurah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah kami dalam menerima hidayah. Anugerahkan hati kami hidayah ya Allah. Anugerahkan kami hati yang selalu bahagia, qanaah atas apapun yang Kau takdirkan terjadi dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam istiqomah menuntut ilmu ya Allah. Mudahkan kami dalam keadaan kami bisa kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Bahagiakan dan muliakan guru-guru kami, angkat tinggi derajatnya, hapuskan dosa-dosanya, terima amal solehnya, dan izinkan kami bisa jadi pahala jariah bagi guru-guru dan juga orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Kau tahu hajat kami ya Allah. Anugerahkan yang terbaik bagi kami ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang hanya selalu mengingat diri-Mu dan menjadikan Kau nomor satu di hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kasih bunda-bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari bodohnya diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati jika ada kesalahan. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kembalikan dulu kepada Al-Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimudahkan Allah dalam rezekinya, bagi pikiran dalam keadaan sehat walafiat, menjadi haji yang mabrur dan bersyukur. Terima kasih kepada tamu yang telah mendiskusikan dan Kirim dulu ya, kita ngaji lagi. Barakallah. semoga tamu ini berkah.